Nah, setelah Bapak Ibu guru melakukan langkah pendaftaran, langkah selanjutnya yaitu mengisi CV atau kurikulum vitae, di mana ini merupakan salah satu syarat untuk mendaftar calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini silakan Bapak Ibu guru hebat semuanya masuk ke kurikulum vitae. Kemudian di sini klik mulai kerjakan. Nah, di sini sebelum kita mengerjakannya, silakan literasi dulu 5 tahap ini. Yang pertama, dokumen itu yang harus diunggah itu disiapkan dalam bentuk format PDF. Nah, yang PDF dan JPEG ini KTP, surat dukungan kelas sekolah, surat rekomendasi calon guru penggerak. Kemudian yang kedua, bacalah setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai riwayat hidup Bapak Ibu. Ketiga, isi setiap keterangan dengan cermat dalam waktu yang ditentukan. Jadi waktunya ada kan di depan itu sampai tanggal berapa gitu ya. Kemudian pilih tombol simpan. Kemudian di sini yang kelima, tekan tombol kirim untuk mengirim CV. Nah, batas waktunya itu untuk pengisian CV sampai tanggal 4 Agustus. Jadi kalau dilihat dari timingnya itu masih cukup lama ya. Di sini kan baru tanggal 17. Nah, mungkin sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat ya, sampai hari Jumat. Ini nggak boleh telat. Nah, di sini silahkan klik checklist di sini, kemudian klik mulai pengerjaan. Nah, maka secara otomatis akan diarahkan langsung ke pengisian kurikulum vitae atau CV. Yang pertama, informasi umum, ini informasi pribadi ya, mulai dari data pribadi, profil Bapak Ibu semuanya, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, apa saja nih pelatihannya? Contohnya kalau pelatihan webinar melalui Zoom apa saja. Kemudian pengalaman berorganisasi pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Kemudian dokumen-dokumen penting. Nah, ini semuanya harus statusnya itu harus sudah checklist hijau seperti ini ya. Kita ke bawah. Nah, yang pertama ada informasi umum ya. Di sini adalah data pribadi, termasuk ada data pribadi. Setelah itu di sini ada pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, di sini tinggal klik aja tambah ya kalau kita pelatihannya apa. Contohnya saya pernah melakukan pelatihan pembatik contohnya ya. Pembatik level 1. Penyelenggaranya siapa? Nah, di sini kita cari kalau tingkat pemerintah pusat, kita klik pemerintah pusat, contohnya Kemendikbud ya. Klik, kemudian tahun kegiatannya tahun berapa, contohnya pembatik sekarang kan ada 2023 sampai tahun 2023. Jadi kalau masih dalam waktu 1 tahun itu, ya kita tulis saja seperti ini. Klik tambah riwayat. Nah, kalau di sini tuh minimal kita 3 pelatihan terbaik ya Bapak Ibu. Mulai dari pelatihan kompetensi TIK-nya, kemudian yang kedua ada pelatihan dari guru berbagi. Kalau nggak salah ya, di sana atau guru belajar atau guru berbagi ada pelatihannya. Yang kedua masukkan di sini sama, kemudian tambah lagi yang ketiga di sini. Contohnya yang kedua saya pernah melakukan pelatihan GWE atau Google Workspace Education. Level 1 contohnya ya. Ini penyelenggaranya pasti kan luar ya, Google penyelenggaranya. Contohnya lembaga swasta. Berarti kita pilih di sini itu lembaga swasta contohnya. Kemudian mulai tahun berapa? 2022 contohnya. Ini sampai tahun 2022. Satu lagi contohnya kita kasih pelatihan. Saya pernah melakukan pelatihan apa ya? Seri Semangat Guru. Penyelenggaranya tentunya pemerintah pusat ya. Ini tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, kalau sudah 3 diisi, ini minimal 3 kan, klik simpan. Ya. Nah, maka secara otomatis nanti pelatihannya akan ada di sini ya. Kemudian selanjutnya pengalaman berorganisasi pendidikan. Tentunya contohnya organisasi
di lingkungan sekolah, di lingkungan, tulis nama organisasinya di sini apa ya. Kalau di lingkungan sekolah, contohnya kita ada MGMP, kemudian ada komunitas belajar, kedudukannya tinggal dipilih saja ya Bapak Ibu, dan disesuaikan. Ini kalau nggak salah harus ada 3 pengalaman juga ya, pengalaman organisasi, tentunya organisasi di bidang pendidikan. Bisa organisasi contohnya bisa di MGMP, komunitas belajar, kemudian komunitas KKG, atau MGMP tingkat kabupaten, atau komunitas PPG juga bisa, komunitas, eee, guru Merdeka Belajar juga bisa. Jadi sini ada 3. Setelah kita, menuliskan 3, kita klik simpan juga di sini ya. Nah, tentunya ini harus diisi dulu. Setelah itu, masukkan pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, apa saja isinya? Yang pertama, programnya apa? Kalau sukarelawan itu programnya apakah di bakti sosial, penyelenggaranya, yayasan atau siapa ya, ruang lingkup organisasinya di sini sekolah atau komunitas luar sekolah. Kebanyakan di luar sekolah contohnya ya. Tambahkan ini kalau nggak salah harus ada 3 juga. Jadi daftar riwayat pernah pengalaman menjadi sukarelawan ya, harus ada 3. Kemudian pengalaman melatih orang lain. Nah, ini biasanya berhubungan dengan refleksi dan kolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu guru melakukan kegiatan pelatihan, contohnya pelatihan Google Workspace Education, pastikan nantinya kita melakukan pengimbasan. Nah, di sini contohnya programnya apa, pengembangannya ya, contohnya pengembangan eh, implementasi kurikulum merdeka. Contohnya ya, di sini sasarannya siswa atau guru atau pelatihan akun belajar.id. Sasarannya di sini siapa? Masyarakat umum boleh. Nah, ini ada kalau ada 3 juga ya, harus ada 3. Kemudian selanjutnya dokumen penting. Nah, ini ya, ada pas foto, KTP, ijazah. Nah, ini diisi semuanya ya. Sampai ini semuanya. Nah, nanti kalau udah yang diisi itu bentuknya akan seperti ini. Bapak Ibu ya, ada checklist biru seperti ini. Ini kalau kita sudah mengisi CV ini dengan lengkap. Jadi semuanya ini harus kita isi dulu dengan lengkap. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat cara mengisi kurikulum vitae ini. Silahkan dibaca aja ini sudah detail Bapak Ibu ya. Tinggal baca sebaik mungkin untuk pengisiannya supaya tidak ada yang terlewati atau salah. Dan ini batas waktunya sampai 4 Agustus.